Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang dasar perhitungan pajak, depresiasi, dan amortisasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Faisal Ramadan dengan NIM CE02535 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wimi Eka Putra, SE, MSI. Baik, masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian dasar pengenaan pajak atau DPP. Nah, dasar pengenaan pajak atau DPP adalah jumlah harga jual, penggantian nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terhutang. Nah, pajak yang terhutang itu baik PPN atau PPh pasal 22, pasal 23, dan PPh pasal 4 ayat 2. Nah, selanjutnya itu dasar pengenaan pajak penghasilan DPP PPh. Yang pertama itu DPP PH 21, yang dimana dasar pengenaan pajak penghasilan untuk menentukan tarif pajak penghasilan sesuai pasal 21 adalah yang dimana yang dipotong itu pegawai tetap, dan dasar pengenaan pajaknya itu penghasilan kena pajak sama dengan jumlah seluruh penghasilan bruto setelah dikurangi, yang dimana biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto maksimal 500.000 sebulan atau 6 juta setahun. Kemudian itu iuran terkait gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang badan penyelenggara jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menkyu. Nah, ini dikurangi oleh PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Selanjutnya yang potong itu yaitu penerimaan pensiun berkala. Penghasilan kena pajak dikurang sama dengan seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun 5% dari penghasilan bruto, yang dimana maksimalnya 200.000 sebulan atau 2,4 juta setahun. Nah, selanjutnya itu penghasilan dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam satu bulan kalender telah melebihi 2,025 juta. Nah, yang mana brutonya dikurangi oleh PTKP. Kemudian pegawai yang tidak tetap menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima telah melebihi kemudian penghasilan kena pajaknya sama dengan penghasilan bruto dikurangi PTKP sebenarnya adalah sebesar PTKP untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya. Kemudian selanjutnya yang dipotong yaitu pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, atau upah satuan sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam satu bulan kalender telah melebihi 7 juta, maka dasar pengenaan pajaknya itu penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan bruto dikurang PTKP. Nah, selanjutnya itu yang dipotong yang mana bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan, maka dasar pengenaan pajaknya yaitu penghasilan kena pajak sama dengan 50% dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan. Nah, kemudian bukan pegawai yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan, maka dasar pengenaan pajaknya yaitu 50% dari jumlah penghasilan bruto. Nah, selain yang di atas, maka jumlah penghasilan bruto. Kemudian yang kedua yaitu DPP PPh 2 atau DPP nilai impor, di mana nilai impor merupakan nilai uang menjadi dasar untuk perhitungan bea masuk ditambah pungutan lain yang dikenakan sesuai dengan Undang-Undang Pabean untuk impor barang kena pajak. Kemudian yang ketiga itu DPP PPh 23, yang mana ini adalah nilai atas imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsul, dan jasa lain yang dipotong dari jumlah bruto yang tidak termasuk PPN. Yang keempat yaitu DPP PPh 15, yang mana PPh pasal 15 ini merupakan pengenaan pajak pada wajib perusahaan pelayaran. Kemudian masuk pada jenis dasar pengenaan pajak pertambahan nilai DPP PPN, yang mana itu terdiri dari 4. Yang pertama itu DPP harga jual, yang mana nilai uang dari semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh penjual karena penyerapan suatu barang kena pajak atau BKP. Kemudian yang kedua itu nilai penggantian, yang mana itu jumlah uang yang harus dibayar atau seharusnya dibayar sebagai pengganti jasa kena pajak atau barang kena pajak, terutama dalam kasus di mana harga jual sulit ditetapkan. Selanjutnya itu yang ketiga itu nilai impor, yang mana itu jumlah uang atau barang yang dibawa masuk ke dalam negeri sehingga menjadi dasar pengenaan bea masuk dan pajak impor yang terkait serta pungutan lainnya yang dikenakan pajak nilai ekspor adalah total nilai barang dan uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Kemudian yang keempat yaitu nilai lain yang menjadi suatu nilai uang yang dipakai sebagai dasar pengenaan pajak atau untuk penyerahan
barang kena pajak atau jasa kena pajak. Nah, masuk pada contoh penghitungan dasar penggunaan PPN. Nah, yang mana berikut ini adalah contoh penghitungan DPP PPN pada sebuah perusahaan. Yang A, harga sudah termasuk PPN. PT A menjual barang seharga 25 juta. Harga ini sudah termasuk PPN 10%. Maka untuk menghitung nilai DPP serta PPN-nya ada seperti berikut. Mana rumusnya itu nilai akhir ditambah DPP ditambah PPN. Nah, nilai akhir itu 25 juta sama dengan DPP ditambah 10% dikali DPP. Kemudian 25 juta sama dengan DPP tambah 0,1 DPP. Kemudian 25 juta sama dengan 1,1 DPP. Kemudian DPP sama dengan 25 juta dibagi 1,1, maka hasil DPP-nya yaitu 22.227.272. Nah, jadi harga dasar pengenaan pajak dari barang yang dijual oleh PT A tersebut adalah sebesar 22.227.272. Kemudian masuk pada contoh yang kedua, itu harga yang tidak termasuk PPN. Contohnya itu tentang PPN ini sebenarnya juga sangat sederhana, itu dengan menambahkan DPP dan nilai presentasi PPN. Contohnya itu PT A menjual barang kepada PT B dengan harga belum termasuk PPN. Nah, diketahui bahwa DPP atas barang tersebut sebesar 10 juta. Maka untuk menghitung besarnya PPN atas pembelian obligasi akuntansi oleh PT A adalah sebagai berikut, yaitu PPN terutang ditambah DPP ditambah 10% dikali DPP. Nah, PPN terutang sama dengan DPP-nya tadi itu 10 juta ditambah 10% dikali DPP, yaitu 10 juta. Maka PPN terutangnya yaitu 10 juta ditambah 10% dikali 10 juta, maka hasilnya yaitu 1 juta. Maka 10 juta ditambah 1 juta, maka hasilnya 11 juta. Jadi PPN yang terutang yaitu 11 juta. Nah, selanjutnya masuk pada pengertian biaya. Nah, biaya merupakan pengorbanan atau pengeluaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan yang bertujuan untuk memperoleh manfaat lebih dari aktivitas yang dilakukan. Nah, dalam istilah biaya terkadang cukup mendapatkan dan membedakan antara cost dan juga expense atau beban. Nah, dalam akuntansi yang dimaksud dengan biaya adalah aliran sumber daya keuangan atau lainnya yang dihitung dengan satuan moneter yang dikeluarkan untuk membeli atau membayar persediaan, jasa, tenaga kerja, produk, peralatan, atau barang lainnya yang digunakan untuk keperluan bisnis atau memproduksi barang atau jasa. Nah, menurut PPH terdapat dua jenis biaya pengeluaran, yaitu yang dapat dikurangkan dari hasil penghasilan bruto, kemudian yang tidak dapat atau tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Nah, biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto itu yang pertama, biaya untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, upah, gaji, honor, dan sebagainya, kecuali pajak penghasilan. Nah, yang kedua itu penyusutan atau amortisasi yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun. Kemudian yaitu iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya didesahkan oleh Menkyu. Kemudian yang keempat yaitu kerugian karena penjualan atau pengalihan harta dalam perusahaan untuk mendaatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Kemudian yang kelima itu kerugian dari selisih kurs. Kemudian yang keenam yaitu biaya penelitian atau pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Kemudian yang ketujuh yaitu biaya beasiswa, magang, dan penelitian. Nah, yang kedelapan yaitu PTKP untuk wajib pajak dalam negeri. Kemudian yang kesembilan yaitu piutang yang nyata, itu dikurang nyata tidak tertagih dengan syarat itu telah dibebankan sebagai biaya laporan keuangan komersil, telah diserahkan kepada badan urusan piutang, kemudian telah dipublikasikan, serta menyerahkan daftar piutang tidak tertagih kepada Ditjen Pajak. Nah, yang ke-10 yaitu premi asuransi yang dibayar pemberi kerja. Yang 11 yaitu penggantian atau imbalan atas pekerjaan yang dilakukan, yaitu berupa penyediaan makan dan minum bagi seluruh pegawai. Dan yang terakhir yaitu kompensasi kerugian fiskal tahun sebelumnya atau maksimum 5 tahun. Kemudian selanjutnya yaitu biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.
Pertamanya itu pembagian laba dalam bentuk apapun, kemudian biaya untuk kepentingan pemegang saham. Kemudian yang ketiga itu pemupukan atau pembukaan dana cadangan kecuali yang ditetapkan oleh Menku. Kemudian yang keempat yaitu premi asuransi kecuali ini dibayar oleh pemberi kerja tersebut. Kemudian yang kelima itu penggantian untuk imbalan. Kemudian yang keenam itu jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham. Kemudian yang ketujuh itu harta yang dihibahkan. Kemudian yang 8 yaitu pajak penghasilan. Ke-9 yaitu biaya yang dikeluarkan atau dibebankan untuk kepentingan pribadi wajib pajak. 10 yaitu gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan seperti CV, CV yang modalnya tidak terbagi atas saham. Kemudian ke-11 yaitu sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Kemudian yang ke-12 yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dengan syarat dikenakan PPh yang bersifat final. Kemudian objek pajak serta PPh yang dihitung dengan menggunakan norma penghasilan bruto. Kemudian itu PTKP, yang mana penghasilan tidak kena pajak atau PTKP merupakan besaran dari penghasilan yang tidak dikenakan. Artinya seseorang tidak perlu membayar pajak apabila gaji bulanan tidak mencapai ketentuan. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PTKP ditingkatkan menjadi pertama itu ada 4 tingkatan. Pertama itu untuk wajib pajak itu 15.440.000. Kemudian itu tambahan untuk kawin. Kemudian ketiga itu tambahan untuk istri bekerja yang penghasilan gabung. Kemudian yang keempat itu tambahan untuk keluarga sedarah itu 1.320.000, 15.840.000, kemudian 1.320.000 semenada anak angkat yang menjadi tanggungan, yaitu maksimalnya 3 orang. Kemudian depresiasi penyusunan untuk aktiva tetap berwujud. Nah, pengeluaran atau pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan atau perubahan aktiva yang berwujud kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, yang tidak boleh dibebankan sekaligus melainkan dengan depresiasi. Nah, harta tetap berwujud dibagi oleh 2 golongan, yaitu tetap berwujud yang bukan bangunan yang terdiri 4 kelompok, yaitu kelompok 1 kelompok harta berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 4 tahun. Dan kelompok 2 itu kelompok harta berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 8 tahun. Kemudian ketiga itu kelompok harta berwujud bukan bangunan yang masa manfaatnya itu 16 tahun. Kemudian itu yang kelompok 4 yaitu kelompok harta berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 20 tahun. Nah, selanjutnya itu pengeluaran atas pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan atau perubahan aktiva berwujud kecuali tanah tersebut berstatus hak milik, hak guna bangunan atau hak guna usaha, dan hak pakai yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, yang tidak boleh dibebankan sekaligus melainkan dengan depresiasi. Nah, itu tuh harta tetap berwujud berupa bangunan terdiri dari 2 kelompok, yaitu permanen itu masa manfaatnya 20 tahun, tidak permanen itu masa manfaatnya tidak lebih dari 10 tahun. Nah, saat penyusunan dimulai pada bulan yang dilakukan pengeluaran untuk harta yang masih dalam pengerjaan. Penyusunan dimulai pada bulan pengerjaan tersebut selesai. Kemudian dengan izin pajak, penyusutan dimulai pada bulan harta berwujud mulai digunakan untuk menagih, memelihara penghasilan atau pada bulan tersebut mulai menghasilkan. Kemudian sebenarnya itu amortisasi, itu penyusunan untuk aktiva tetap tidak berwujud. Nah, pengeluaran untuk memperoleh aktiva tidak berwujud dan hak tidak berwujud, dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpindahan hak guna dan hak pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan yang mana tidak boleh dibebankan sekaligus melainkan dengan amortisasi. Nah, tetap tidak berwujud ini digolongkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama itu kelompok 1 kelompok harta tidak berwujud bukan bangunan yang punya manfaatnya 4 tahun. Kemudian kelompok 2 itu kelompok harta tidak berwujud bukan bangunan yang punya manfaatnya itu 8 tahun. Kemudian kelompok 3 itu kelompok harta tidak berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaatnya itu 16 tahun. Kemudian yang keempat yaitu kelompok harta yang tidak berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaatnya itu 20 tahun. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.